bendera. Upacara bendera Senin 2 Februari 2015 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Berarti seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak, siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Para pimpin upacara, teman, gerak, gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan dengan tepat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengukuhkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para jasa, para pahlawan, dan para syuhada yang sudah memperjuangkan kebenaran dan juga memperjuangkan tanah air kita, mari kita sejenak menghentikan kita dimulai.
Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa undang undang itu ialah hak segala bangsa berboleh seperti maka penjajahan yang tersedia harus dilakukan dengan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia berdepan kepada kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas kehendak Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam Keputusan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi ini Allah menitipkan kepada kita nikmat iman wal Islam, udara yang segar,
cahaya yang cukup, kesehatan, sehingga kita semua sehat dan juga bisa melaksanakan upacara pada pagi ini. Selawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai kita, sehingga di akhir hayat beliau masih mengingat kita umat ini. Bapak Kepala Sekolah yang kita hormati, majelis guru serta Anda yang kami sayangi. Upacara yang dilaksanakan pada pagi ini merupakan bagian dari pembelajaran bagi kita semua. Dari awal, kalau kita pelajari sejarah untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana para syuhada? Anda tahu bahwasanya pejuang-pejuang yang mempertahankan kebenaran, mempertahankan kemerdekaan itu bukanlah orang-orang kafir, tetapi orang Islam yang harus Anda perjuangkan terus perjuangan ini. Bagaimana para syuhada itu memperjuangkan sehingga sampai titik darah terakhir. Beliau rela berkorban untuk agama bangsa ini. Mestinya kita bersyukur berlipat-lipat karena Anda tidak mendapati bagaimana perjuangan di masa-masa dulu. Tetapi kalau Anda melihat bagaimana perjuangan anak-anak Palestina sekarang, mestinya Anda berhati-hati belajar. Karena anak-anak Palestina, anak Gaza sekarang tidak bisa menikmati pendidikan seperti yang Anda rasakan. Mereka setiap hari kena bom. Mereka setiap hari dihujani oleh peluru-peluru yang menghanguskan rumah mereka, yang menghabisi orang tua mereka. Tetapi Anda bisa di sini tidur di atas kasur yang empuk, makan dengan lauk yang sehat, bermain dengan ceria, berjajan dengan banyak, dan juga ibadah dengan tenang di masjid. Mestinya kita bersyukur dan hal-hal yang sedemikian kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita, memperjuangkan agama ini, mempertahankan negara kita supaya tidak dijajah lagi. Sepertinya memang sekarang Belanda tidak ke sini, Jepang tidak ke sini. Tapi sadarkah kita bahwasanya internet sekarang sedang menyerang kita? Kalau kita tidak hati-hati, begitu banyak perlawanan Ghazul Fikri yang akan menggerogoti Ananda nantinya. Oleh sebab itu makanya Ananda harus bersyukur bisa bersekolah di pondok pesantren. Kenapa? Di sini Nanda terjaga. Di sini banyak yang akan menjaga Nanda sehingga gerak-gerik Nanda itu diatur. Maka zalimlah seseorang ketika masih mau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pesantren ini. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dibuat itu semuanya adalah baik untuk Anda, bukan untuk orang lain. Ananda yang diharapkan 10 tahun mendatang, Ananda yang akan menggantikan Ustadz dan Umi, menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita ini. Bagaimana kalau Anda belum mempersiapkan sejak sekarang? Sementara orang-orang kafir itu sudah mempersiapkannya jauh lebih banyak dari kita. Makanya alhamdulillah kita punya program hafal Quran. Kita akan menciptakan nanti Ibnu Sina, aljabar atau aljabar, ahli matematika. Sebelum beliau ahli matematika, sebelum beliau menjadi seorang dokter, sebelum dia menjadi ahli matematika, mereka hafal Al-Quran dulu. Karena yakinlah Anda bahwasanya tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanda yang Umi sayangi, pada suatu kali Rasulullah mengingatkan sahabat beliau
kita sehari itu sebanyak 70 kali. Ya, 70 kali malaikat Jibril mendatangi kita. Makanya memang kalau kita lihat bagaimana kenapa Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari semalam, setelah kita bagi dengan waktu yang 24 jam, memang cocok dengan kedatangan Jibril kepada diri kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap sekali 21 menit. Nah, kalau kita bagi, ya 24 jam dibagi 70 kali, ada sekitar 20,76 menit. Begitulah malaikat Jibril mendatangi seseorang. Sampai dalam hadis itu Rasulullah Jibril kasihan kepada manusia. Padahal dia akan diambil nyawanya, akan dicabut nyawanya. Tetapi waktu itu dia masih bermaksiat, dia masih melanggar peraturan, dia masih mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian yang disayangi, oleh sebab itu hadis Rasulullah ini hendaklah menjadi renungan bagi kita, terutama kita warga pesantren ini. Mestinya di dalam waktu 1 kali 21 menit itu wudhu kita tidak boleh lepas, ya. Kita dalam kondisi beramal soleh, dan idealnya anak-anak pesantren itu adalah uswatun hasanah bagi anak-anak yang lain. Yang Anda pikirkan setiap hari itu adalah bagaimana saya bisa berbuat baik, dan berbuat baik. Bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas diri saya. Setiap hari kita berpikir begitu. Sehingga apa? Di dalam pikiran kita itu tertanam, hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Dan esok lusa aku harus lebih baik dari hari ini. Apa yang terjadi ketika kita berpikir begitu? Ya, apa yang terjadi? Kita senantiasa berpikir apa yang akan saya perbuat kebaikan untuk esok hari. Kalau sekarang saya sudah punya hafalan 5 juz, ya, besok saya harus lebih 5 juz satu halaman. 1 bulan lagi berarti saya sudah hafal 9 juz. Minimal 3 tahun di pesantren ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Anak-anak tahu cara berbuat baik kepada orang tua itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Ketika Anda sudah hafal 30 juz Al-Quran, insya Allah kata Rasulullah, nanti Anda datang. Ketika Anda tetap mempertahankan akidah yang benar, Anda datang di akhirat membawa membawa cahaya lebih baik kepada cahaya matahari, dikalungkan kepada orang tuanya. Orang tuanya, ya Allah, ini apa ya Allah? Apa kata Allah itu? Anakmu hafal Al-Quran, anakmu penghafal Al-Quran. Luar biasa sekali. Dan apalagi setelah kita hafal Al-Quran, kita tetap mempertahankan akidah kita, akhlak kita. 70 orang keluarga terdekat kita itu akan kita boyong ke surga. Subhanallah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan surga Firdaus yang Anda berikan kepada orang tua Anda. Walaupun Anda menyiapkan mungkin untuk orang tua itu akan lebih baik ketika Anda hafal Al-Quran. Anda jaga akhlak Anda berikan kebaikan-kebaikan sehingga membuat orang tua Anda itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang disayangi, para majelis guru yang saya hormati, oleh sebab itu jangan kita buang waktu-waktu kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Anak-anak tahu di Palestina sekarang anak-anak itu masih sambil dia memberangus Israel, dia tetap menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala guru tidak ada saja kita sudah ribut entah sana. Padahal itu waktu emas bagi kita untuk menambah hafalan-hafalan kita. Otak kita ini penuh dengan file-file yang jutaan, ya, jutaan bahkan triliunan neuron yang ada di kepala kita ini yang bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ini lebih mampu
Al-Quran ketika Nanda sudah hafal Quran, rumus-rumus fisika, rumus kimia, rumus apalagi yang lain itu akan mudah Nanda keluarkan. Itu sudah ada penemuan-penemuan dibanyak oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu Umi mengingatkan kembali supaya Nanda menggunakan waktu-waktu Nanda ini untuk mengisi dengan Al-Quran, mengisi dengan belajar yang tekun, dan kemudian juga menjaga akhlak Nanda dimanapun Nanda berada. Selanjutnya Umi mengingatkan juga sekolah kita ini senantiasa Umi lihat bersih di pagi hari, tapi ketika jam-jam 9 itu sudah mulai sampah bertaburan. Mestinya yang memiliki an-nazafatul minal iman itu kita, bukan orang kafir, kan? Bukan orang kafir. Sekarang kalau di Padang, di kota Padang, membuang sampah itu tahu Nanda, di penjara 3 bulan atau membayar 5 juta. Mau diberlakukan di sini? Mau kayak gitu? Semestinya kita yang mampu melakukan an-nazafatul minal iman itu. Ya? Apakah berat kita setelah makan buang sampah pada tempatnya? Ini ibadah. Semua sampah ibadah. Makanya sampah itu musuh kita. Coba bayangkan bapak yang nyapu setiap hari itu. Coba bayangkan kalau orang tua Nanda yang begitu tega Nanda. Tega nak? Hah? Karena orang ini yang bukti tega. Umi memang tidak tegar ya Bapak, tapi Umi tidak bisa juga membantu Bapak itu. Juga yang nyapu setiap hari. Mestinya kita banyak yang menjaga. Belum lagi Umi melihat di asrama ya. Umi belum pernah di asrama putra, tapi kabarnya. Karena sarang syaitanur rajim itu adalah kekotoran. Ya, kotor itu tidak hanya di hati, tetapi lingkungan itu juga sarang syaitan dan jin. Jadi oleh sebab itu kalau Nanda ingin terjaga semuanya, terjaga kebersihannya, kesehatannya, tolong sampah, ya hal-hal yang membuat kekotoran itu kita jauhkan. Kemudian yang terakhir, Umi mengucapkan terima kasih atas Nanda pada pagi ini tenang. Alangkah indahnya kalau setiap pagi Nanda tenang begini. Sehingga apa yang dibaca, karena kata Allah apa dalam Al-Quran? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian apa lagi? Apa artinya? Ya Allah, tidak satu pun yang kau ciptakan itu sia-sia. Waktu yang tidak bisa kita raih kembali itu adalah waktu. Ya, waktu tidak bisa kita ambil kembali. Jadi oleh sebab itu 20 menit, 10 menit kita di lapangan ini supaya dia tidak sia-sia, maka lakukanlah dengan tertib, lakukan dengan tenang, dan juga disiplin serta tekun. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih kepada seluruh majelis guru. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammadin wasallam. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liikhwanina walladzina sabaquna bil iman walladzina aqamu maq'adana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qina waqi ma'adana waqi anni qalibna wal haqra maqdina wassa'a mazali dunya wa akhirah. Allahumma taqabbal a'malana wa a'mala usaidi maqhadina a'mala radiyallahu na'imatan salatan lil muslimina wal muslimina wal mu'minina wal mu'minati fid dunya wal akhirah. Allahumma tahawuna umuru walidina wa umuru makarina hadalina mazal atis samawati wal ardh. Allahumma ja'al mahadana mahadan nafi'an minka wal umani fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbil ta'ala makarina kama afdaka salama wal islam fa'dhu lana maqadana maqana nabi'an lana lamina ba'da walina ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami serta dosa orang-orang yang telah berjasa pada pesantren ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan kedua orang tua kami, dan urusan pesantren yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pesantren yang kami cintai ini pesantren yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, serta umat Islam di seluruh dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbaka rabbal alamin amma yasifuna. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.